Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya sebagai host pertama dengan nama Ramadhani Dwi. Saya sebagai host kedua, nama saya Tira. Dan saya sebagai host ketiga, perkenalkan nama saya Indra Kusuma. Kali ini kita akan membahas yang lagi ramai di era digital, yaitu cyberbullying. Sebelum lanjut nih, kita akan bertanya kepada dua host ini, apakah pernah mengalami cyberbullying untuk Mbak Tira? Pastinya pernah dong. Ya. Cyberbullying yang pernah saya alami itu ketika saya bermain sosmed, yaitu sosmednya itu TikTok. Saya mengalami cyberbullying dikarenakan saya mengupload sebuah video ketika saya bernyanyi, Mas Ramadhani. Jadi saat itu saya iseng-iseng lah mengupload ketika saya bernyanyi. Lalu banyak orang yang berpendapat jika suara saya itu kurang bagus dan tidak enak didengar gitu. Jadi saya berpendapat ketika suara saya tuh ya mendingan gitu, bagus. Cuman orang lain berpendapat suara saya kurang bagus. Semenjak itu saya menjadi trauma bermain TikTok atau mengupload ketika saya bernyanyi di sosial media. Jadi gitu Mas Ramadhani. Oh iya. Untuk selanjutnya, host ketiga kita akan mencari tahu apakah pernah mengalami cyberbullying. Saya juga pernah mengalami cyberbullying itu di aplikasi game online ya, terutama di Mobile Legends. Tentu cyberbullyingnya itu seperti toxic, saling menghina, merendahkan, dan saling menyalahkan yang dapat merusak suasana di dalam game dan mengganggu kenyamanan lain-lain. Walah. Nah, saya juga pernah mengalami cyberbullying ketika saya di aplikasi Instagram. Saat itu saya mengupload story IG yang itu adalah foto saya sendiri dan dikomentari oleh teman saya dengan hinaan atau ejekan seperti kamu jelek, kamu gemuk gitu. Tapi tidak saya hiraukan, itu hanya kayak bercandaan mungkin gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cyberbullying. Apakah kalian setuju? Setuju banget kalau soal cyberbullying. Karena sekarang hampir semua orang itu menggunakan internet, Mas Ramadhani. Ya. Jadi dampaknya cyberbullying semakin besar. Kita akan bahas apa itu cyberbullying, dampaknya dan bagaimana cara mencegahnya. Benar, yuk langsung saja kita mulai. Tetap dengarkan sampai akhir ya. Ya. Lanjut, kita ke segmen yang pertama, yaitu apa itu cyberbullying. Nah, cyberbullying itu adalah perundungan atau pelecehan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Contohnya komentar jahat, penyebaran foto tanpa izin, dan menyindir di grup. Betul sekali. Uniknya di dunia maya, pelaku bisa jadi orang yang nggak kita kenal. Bahkan seringkali mereka merasa bebas karena tidak bertatap muka langsung dengan korban. Dan yang sering bikin masalah ini makin parah adalah banyak orang yang menganggap ini cuma bercanda. Padahal efeknya bisa serius banget. Kalau menurut kalian nih, kenapa orang cenderung lebih berani melakukan bullying di dunia maya? Pendapat saya mungkin karena anonimitas dan kurangnya kontrol sosial. Tapi itu nggak jadi alasan kan? Setuju. Dampaknya juga bisa lebih besar yang dari kita kira. Nah, segmen selanjutnya kita akan membahas tentang dampak cyberbullying itu. Ya, dampak cyberbullying, ngomongin dampaknya nih, cyberbullying nggak hanya menyakiti korban secara emosional, tapi juga secara fisik. Contohnya, korban bisa mengalami stres, gangguan tidur, dan kurangnya percaya diri. Dan yang sedihnya, beberapa korban sampai berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Tapi yang lebih marak dan sering itu hal-hal yang ekstrim seperti melakukan percobaan bunuh diri. Bener banget nih. Saya pernah baca kasus seorang remaja yang menghapus akun media sosialnya karena nggak kuat menerima komentar negatif. Itu bisa menunjukkan betapa besarnya tekanan yang dia rasakan. Nah, makanya penting untuk menyadari bahwa hal yang kita anggap kecil seperti komentar negatif
bisa berdampak besar bagi orang lain. Betul sekali Mas Ramadhani. Jadi mari kita refleksi apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi dampak ini. Kita bahas di segmen selanjutnya ya. Segmen kali ini kita akan membahas cara mengatasi dan mencegah cyberbullying. Kalau kamu jadi korban nih, langkah pertama adalah jangan panik, simpan bukti seperti screenshot dan laporkan ke pelaku ke pihak berwajib atau platform yang bersangkutan. Selain itu, jangan ragu untuk memblokir pelaku dan bicara dengan seseorang yang bisa kita percayai, seperti keluarga atau saudara. Penting juga buat menjaga kesehatan mental. Kalau perlu, konsultasi dengan ahli atau konselor. Dan bagi kita semua, jadilah pengguna internet yang bijak. Ingat, apa yang kita tulis bisa berdampak besar bagi orang lain. Setuju banget. Sebelum berkomentar, mari kita pikirkan apakah itu benar, baik, dan perlu kita berkomentar seperti itu. Kalau tidak, lebih baik simpan saja. Dan kita juga bisa jadi pendukung untuk korban. Jangan jadi penonton pasif saat melihat cyberbullying terjadi. Kita lanjut segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya ialah diskusi dan perspektif pelaku. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang pelaku. Menurut kalian nih, Mbak Tira, apa yang membuat seseorang menjadi pelaku cyberbullying? Itu biasanya dia merasa wah gitu, kayak kalau pelaku cyber kekerasan fisik secara langsung, mereka beranggapan mereka itu sudah kuat dan kayak semua orang itu takut sama mereka, jadi mereka berani melakukan cyberbullying. Gitu pendapat saya, Mas Ramadhani. Oh, menurut Mas Indra nih, apa pendapat Anda? Dan juga ada yang melakukannya untuk mencari perhatian atau merasa berkuasa, tapi tetap saja alasan ini nggak dibenarkan dengan tindakannya. Makanya penting juga untuk mengedukasi pelaku agar mereka memahami dampak buruk dari tindakan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk merubahnya. Oke. Kali ini cukup sekian ya. Cyberbullying adalah masalah serius yang bisa berdampak luas bagi para korban maupun pelaku, tapi kita semua punya peran untuk menghentikannya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa bagikan podcast ini supaya semakin banyak yang sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan digital yang sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selalu ingat, gunakan internet untuk hal yang baik, bukan untuk menyakiti orang lain. Nah, pentingnya kita harus memahami apa itu cyberbullying. Terima kasih.